Masih maraknya aksi kejahatan yang terjadi di bulan Ramadan ini perlu menjadi perhatian semua pihak agar tidak lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan. Padahal seharusnya bulan penuh ampunan ini diisi dengan kegiatan ibadah dan dijadikan momen untuk menahan diri dari emosi dan amarah serta menghentikan tindak kejahatan. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan tentunya kami juga kembali mengajak Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir untuk menekan penyebaran virus corona. Tetap saksikan program Tembak Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Stefani Deversta, salam Tembak Crime, menumpas kejahatan. Bulan Ramadan yang seharusnya menjadi bulan ibadah dan memperbanyak melakukan kebaikan demi meraih pahala bagi umat Islam, justru dinodai oleh ulah segelintir orang yang melakukan tindakan tidak terpuji. Antara lain tawuran antar kelompok warga dan antar kampung yang biasanya dilakukan selepas santap sahur atau di saat sholat tarawih di Medan, Sumatera Utara. Kedua kubu saling serang dengan menggunakan batu, kayu, hingga petasan. Alasan pemicu terjadinya tawuran pun sebenarnya sepele, hanya karena kesalahpahaman yang membuat masalah berbuntut panjang. Ironisnya, tawuran tersebut diduga kuat melibatkan sejumlah orang tua yang ikut membantu anak-anaknya melakukan penyerangan. Kasus pencurian selama bulan Ramadan juga masih marak. Di bulan penuh ampunan ini, ternyata sejumlah orang tetap nekat melakukan kejahatan. Seperti aksi pencurian sepeda motor yang semakin menjadi-jadi. Di Bekasi, Jawa Barat misalnya, seakan tidak lagi memiliki rasa takut, sepasang suami istri menggondol sepeda motor milik seorang warga yang sedang melaksanakan ibadah salat Jumat. Sama hal yang terjadi di Jember, Jawa Timur. Saat ditinggal bertamu ke rumah salah seorang warga, sepeda motor milik seorang perempuan, Raib, digasak pencuri. Kriminolog Luki Nurhadianto menyebut, adanya desakan ekonomi, terutama munculnya berbagai kebutuhan saat bulan suci Ramadan, menjadi alasan pelaku kejahatan untuk melancarkan tindakan kriminal. Selain itu, adanya perubahan pergeseran waktu beraktivitas warga dari siang ke malam hari yang lebih dominan, juga membuat tren kejahatan saat Ramadan marak terjadi. Ya, yang pertama karena adanya transisi rutinitas yang tadi sudah saya sebutkan bahwa para masyarakat beralih nih yang tadinya beraktivitas lebih dominan di siang hari terus kemudian beralih di malam hari hingga menjelang pagi. Nah, seringkali kemudian menyebabkan ada motivasi dari pelaku yang bersifat kebutuhan yang kemudian meningkat. Jadi ada desakan bagi para pelaku untuk memenuhi kebutuhan di kala Ramadan bahkan sampai menjelang Lebaran. Faktornya yang pertama seringkali memang bersentuhan dengan masuknya kebutuhan ya. Dalam konteks ini adalah ekonomi ya. Bagaimana para pelaku, terutama para pelaku yang laki-laki terutama ya, dan kemudian didukung juga dengan keluarganya beberapa kasus, itu menjadikan alasan-alasan tersebut sebagai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua adalah saat kemudian yang bersifat hedonisme. Jadi seringkali kejahatan-kejahatannya lebih kepada untuk menunjukkan jati diri, pencitraan, terus menunjukkan bahwa dia jagoan dan lain-lain, yang akhirnya menunjukkan bahwa dia adalah memiliki power yang kemudian harus disubordinasikan kepada pihak lain. Begitu pula dengan tawuran remaja yang menjadi cerita tersendiri saat bulan Ramadan. Aksi tak terpuji ini seolah menjadi tradisi setiap Ramadan tiba. Fenomena ini tak luput dari perhatian Luki. Menurut Luki, salah satu faktor aksi tawuran selalu terjadi karena kurangnya kontrol sosial di masyarakat. Iya, seringkali kontrol sosial di sini harus lebih dikuatkan ya. Yang pertama adalah kebutuhan tentang bagaimana remaja untuk menyalurkan aktivitasnya di tengah keterbatasan aktivitas seperti sekarang ini seringkali menjadi hal yang utama. Yang kedua adalah peran dari keluarga harus lebih di engagement lagi untuk kemudian bisa menahan hasrat para remaja untuk beraktivitas. Yang ketiga adalah ada yang kita sebut sebagai dalam kriminologi faktor detensi. Bagaimana menumbuhkan faktor detensi saat kemudian disibukkan dengan aktivitas
beraktivitas dengan kepedulian, dengan lingkungan yang kemudian bisa dalam tanda kutip mengurung para pelaku untuk beraktivitas secara positif, itu seringkali tiga hal tersebut terakumulasi untuk dapat menahan para remaja tersebut beraktivitas di luar rumah, terutama dalam konteks tawuran. Beragamnya aksi kejahatan yang terjadi khususnya selama bulan Ramadan sudah barang tentu perlu menjadi perhatian penting semua pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan lebih tegas kepada para pelaku kejahatan agar tercipta kondisi yang aman di masyarakat. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV.